Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak hebat? Kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran sains. Kita akan cari tahu proses pembuatan pakaian. 3 bahan dasar pembuatan kain dan pakaian. Yang pertama, proses pembuatan dari kapas. Simak videonya sampai selesai ya. Proses pembuatan kain dan baju. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses pembuatan kain dan baju. Ayo kita simak penjelasannya. Pernahkah terpikir olehmu proses pembuatan baju yang kita pakai sehari-hari? Bagaimana proses pembuatannya? Apa bahan baku yang digunakan untuk membuatnya? Kita cari tahu yuk. Sebagian besar pakaian yang kita kenakan berasal dari benang yang ditenun. Adapun benang-benang tersebut berasal dari kapas. Untuk membuat kapas hingga menjadi pakaian tentu melalui proses yang panjang. Berikut ini prosesnya. Proses pembuatan baju. Proses pembuatan baju meliputi pemetikan kapas pada pohon kapas, pemintalan untuk menghasilkan benang, penenunan untuk menghasilkan kain, membuat pola pada kain, menjahit, hingga menghasilkan baju yang dapat digunakan. Pemetikan kapas dari pohon kapas. Pohon kapas merupakan tanaman berkayu yang memiliki batang cukup keras dan beruas-ruas. Sementara yang disebut kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri pakaian. Untuk dibuat menjadi pakaian, kapas yang diambil dari pohon kapas kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Memintal kapas. Kapas yang telah dijemur kemudian melalui proses pemintalan. Proses ini dilakukan untuk mengolah kapas menjadi benang. Cara memintal kapas yaitu dilakukan dengan memutar alat pemintal sehingga serat terpelintir menjadi benang. Proses pemintalan disebut juga spinning. Pemintalan kapas memerlukan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang cukup lama. Benang. Kapas yang telah melalui proses pemintalan maka akan menghasilkan benang. Benang-benang tersebut memiliki warna yang beraneka ragam sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Dari benang-benang inilah kain dapat dibuat melalui proses penenunan. Menenun kain. Benang kemudian ditenun. Menenun adalah proses pembuatan kain dari persilangan benang dengan cara memasuk-masukkan benang secara melintang menggunakan alat tenun.
Berdasarkan teknologi yang digunakan, alat tenun dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional disebut gedokan, yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin yang dilengkapi motor penggerak. Kain. Dari proses penenunan akan menghasilkan kain yang beraneka ragam. Ada yang polos, dan ada juga yang memiliki corak-corak tertentu. Nah, kain inilah bahan yang digunakan untuk membuat pakaian, baik baju, celana, dan masih banyak lagi. Produk-produk tekstil yang berasal dari kapas disebut sebagai katun, baik benang maupun kainnya. Bahan katun banyak digunakan karena memiliki tekstur yang halus dan lembut, nyaman dipakai, perawatannya mudah, sifatnya kuat dan tahan lama, dan cocok untuk segala cuaca serta tidak membuat alergi. Membuat pola baju. Kain yang sudah jadi kemudian dibawa ke penjahit untuk dibuatkan pola sesuai model dan ukuran yang diinginkan. Setelah pola dibuat, selanjutnya kain dipotong sesuai pola tersebut. Menjahit baju. Kain yang telah dibuat polanya dan dipotong sesuai model dan ukuran yang diinginkan. Berikutnya, kain dijahit menggunakan mesin jahit untuk dibuat menjadi pakaian. Proses membuat pola sampai menjahit ini dilakukan oleh seorang penjahit. Baju. Hasil akhir dari proses-proses yang telah dilalui tadi menghasilkan baju yang siap untuk digunakan. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Melalui proses panjang itulah kita bisa menggunakan beragam baju yang bagus dan menarik yang dapat kita gunakan sehari-hari atau untuk acara-acara tertentu. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap pekerjaan yang ada ya. Sampai di sini penjelasan tentang proses pembuatan kain dan baju. Semoga informasinya bermanfaat ya. Yang kedua, proses pembuatan wol dari bulu domba. Jika kita berbicara tentang jenis bahan pakaian, kita akan seketika mengingat bahan jenis wool jika itu bertujuan untuk menghangatkan diri Anda. Jenis bahan wool sering digunakan ketika musim dingin. Hal ini dikarenakan bahan dari bulu domba tersebut memiliki serat yang tebal serta mampu menghangatkan tubuh. Meski begitu, wool tidak cocok dikenakan di negara tropis. Pada kali ini, teknologi modern akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan bahan wool tersebut. Proses pemanenan wool atau bulu domba dimulai dengan pemilihan domba yang memiliki bulu yang paling tebal. Dan waktu yang paling cepat dilakukan adalah pada musim panas, sehingga tidak merugikan domba. Seperti yang kita tahu, di alam liar di musim panas, bulu-bulu domba akan rontok. Dan seiring waktu, bulu-bulu domba itu akan tumbuh kembali mendekati musim dingin. Proses pencukuran bulu domba ini dilakukan dengan mesin cukur otomatis.
Setelah pencukuran bulu domba selesai, domba akan dilepaskan kembali ke alam. Kemudian petani akan memadatkan dan mengemas bulu-bulu domba yang kemudian akan dijual ke pengepul di pabrik yang disimpan di gudang penyimpanan. Setelah itu akan memasuki proses pewarnaan terhadap bulu-bulu domba ini sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian proses selanjutnya adalah pencampuran bahan sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Dari hasil proses inilah dihasilkan benang-benang wol dan gulungan besar. Setelah itu, benang-benang wol ini akan digulung dalam gulungan-gulungan kecil. Dari hasil pengolahan ini akan dihasilkan beberapa gulungan wol besar dan kecil.
Namun pabrik juga akan menyediakan produk bahan kain yang sudah dianyam sesuai beraneka corak dan warna. Setelah proses penganyaman kain wool selesai, akan masuk ke dalam tahap pencucian dengan bahan-bahan tertentu untuk membuat hasil akhir yang awet dan warna yang cerah. Kemudian hasil dari pabrik wool ini menghasilkan produksi akhir lembar kain wool dan beraneka ragam warna dan juga corak. Begitulah proses pemanenan wool dari domba dengan teknologi modern. Lanjut, ketiga, proses pembuatan kain dari ulat sutra. Kalian ada yang tahu jenis ulat apakah ini? Ini adalah ulat sutra. Kalian sudah pernah melihat langsung belum? Ulat sutra merupakan salah satu jenis ngengat yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bagaimana tidak, ulat sutra telah populer dikenal sebagai penghasil serat atau sutra. Sutra sendiri merupakan serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Tekstil yang terbuat dari benang sutra ini biasanya dijual dengan harga yang mahal di pasaran, friends. Makanya, ulat sutra dikatakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Legenda dari Tiongkok kuno menyebutkan pada tahun 2600 sebelum Masehi, budidaya ulat sutra mulai bermunculan. Kegiatan budidaya ini sangat tinggi, hingga mencapai 30.000 larva ulat sutra yang mampu memakan sekitar 1 ton daun murbe untuk menghasilkan 5 kg sutra mentah. Rahasia pembuatan sutra ini sangat dijaga ketat selama lebih dari 2000 tahun. Hal ini membuatnya menjadi industri terlama yang berhasil dijaga. Pada masa itu, hanya anggota keluarga kerajaan saja yang dapat memakainya. Bahkan, setelah masyarakat umum diizinkan untuk memakainya, ada beberapa warna tertentu yang hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Seperti kaisar dan permaisuri yang diperbolehkan menggunakan kain sutra berwarna kuning. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra yang berasal dari kepompong yang dihasilkan oleh larva ulat sutra murbe yang diternak. Ciri-ciri kain sutra ini memiliki tekstur mulus, lembut, namun tidak licin. Permukaan kain sutra juga tampak berkilau, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kain ini. Wah, meskipun ulat sutra ini berbadan kecil, tapi memiliki manfaat yang besar ya, friends.